Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korel Ahmad Gustavian dari kelas 10 RPLC. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya mengenai game yang saya sendiri buat di bahasa pemrograman C++, yaitu berjudul Trench. Nah, cerita di game ini berdasarkan cerita dari band yang saya suka, yaitu 21 Pilots. 21 Pilots membuat album yang di dalam albumnya itu ada cerita-cerita yang berkesinambungan. Nah, di situ saya ingin membuat game yang berdasarkan cerita itu dan mungkin ditambahkan oleh cerita-cerita saya sendiri. Jadi ada yang sedikit yang diubah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, kita lanjut ke programnya. Di sini ada 4 library yang saya pakai, yaitu yang pertama ada include input output stream, yang kedua ada include cstdlib, ya, include input output stream atau IO stream. Itu fungsinya buat nampilin output yang ada di program saya dan juga bisa masukin input juga di program saya. Yang kedua ada include cstdlib. Fungsinya buat apa? Include cstdlib itu fungsinya buat nampilin pause dan juga nampilin clear screen kalau di program saya ya. Nah, yang ketiga ada include Windowsa. Include Windowsa itu ibaratnya buat apa namanya, ngaktifin fitur-fitur khusus yang ada di Windows saja. Contohnya, sorry, contohnya kayak sleep di sini. Fungsinya itu buat ngasih efek mesin tik jadul di teksnya. Nah, itu tuh kalau dicoba di HP itu gak bisa ya. Jadi khusus hanya bisa pakai Windowsa. Yang keempat ada include ctime. Include ctime itu ibaratnya buat nampilin ngaktifin nilai random. Nah, itu tuh dipakai buat nanti combat system saya. Di sini saya ngedeklarasiin global. Yang pertama ada integer currency health point ada 50, integer currency max health point ada 100, integer currency attack ada 8. Nah, integer currency health point sengaja diberikan 50 karena nanti di chapter 1, chapter 2 hingga chapter 3 gitu, saya sengaja currency itu dikasih health point 50. Terus nanti di kisah selanjutnya di chapter selanjutnya nanti saya tambah menjadi 100. Terus di sini juga ada integer currency attack sama dengan 8. Fungsinya buat apa namanya? Damage nanti currency di combat encounter saya. Di sini ada fungsi health bar menggunakan tipe data void. Jadi gak usah pakai return. Parameternya string name, max health point pakai tipe data konstanta, pakai integer dan pakai integer juga ya. Fungsinya buat apa? Di sini tuh buat nampilin health, buat ngesetting health dan juga nanti buat nampilin visual health bar gitu. If health point kurang dari 0, health point maka sama dengan 0. If health point lebih besar dari max health point sama dengan max health point. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu kedua if ini fungsinya itu buat bikin misalnya yang ini cleanse darahnya tuh 10 terus terkena damage 20. Nah, kalau tidak menggunakan ini cleanse itu darahnya bakal negatif 10. Nah, jadi ini tuh harus dipaksakan jadi 0. Ini juga sama. Jadi cleanse health point itu kalau di heal tuh jadi gak 110. Jadi misalnya kalau darahnya 100, kalau di heal bukan jadi 110 tapi menjadi 100. Oke. Lanjut. Di sini ada integer bar length sama dengan 20. Di sini juga integer field buat ngisi si bar length-nya. Code name di sini buat nampilin pinggir si health bar-nya, nanti kita lihat juga. Nah, loop ini juga berfungsinya sama buat ngelooping si visual health bar-nya. Nanti kita coba lihat di programnya. Ini juga sama buat nampilin batas health bar-nya. Void show credit. Nah, void show credit ini fungsi show credit ini bertipe data void. Ya, lagi karena gak nampilin nilai balik, jadi gak usah pakai return 0. Di sini juga gak ada parameter karena hanya untuk nampilin. Nah, di sini ya kreditnya sederhana aja. Sistem clear screen, code kredit game baik saya yang buat. Terus story-nya juga oleh saya sendiri dan juga 21 Pilots. Sistem pause. Nah, fungsi void set color integer color.
Fungsi set color kita menggunakan tipe void. Parameternya color menggunakan tipe data integer. Nah, di sini yang saya baca-baca di Google ya, soalnya saya belajar juga dari Google. Kalau si sget std handle ini fungsinya buat identitas atau alamat tempat Windows. Jadi Windows tuh tahu kita mau mengubah bagian konsol mana. Nah, untuk yang std output handle itu fungsinya membuka koneksi ke layar konsol. Nah, terus juga yang color ini buat menghubungkan dengan angka-angka. Jadi bisa set color dalam kurung contohnya 4 menjadi teks itu menjadi merah warnanya. Oke. Nah, lanjut. Oke. Di sini ada fungsi void delay. Nah, fungsi void delay ini buat ngasih efek teks yang delay. Nah, di sini ada parameternya teks sama speed, tipe datanya string dan integer. Di sini ada loopingnya for size text voice size t i sama dengan 0, i kurang dari text length. Nah, di sini tuh kita pakai pre-increment ya. Terus juga di sini ada code text i terus flash. Nah, di sini tuh flash tuh buat gimana ya? Jadi buat ngeaktifin kata-katanya tuh gak ada buffernya gitu, gak ada istilahnya, gak ada loadingnya gitu. Jadi langsung tanpa buffer. Nah, sleep juga buat ngeaktifin delaynya, buat ngasih efek delay, sorry. Di sini kita lanjut ke fungsi combat encounter. Nah, kita ngedeklarasiin dulu integer enemy health point sama dengan enemy max health point. Nah, fungsi dari keseluruhan void combat encounter ini, jadi setiap saya mau ada combat encounter, jadi gak usah nulis sintak satu-satu. Jadi tinggal bisa dipanggil aja. Nah, seluruh fungsi ini berfungsi untuk apa namanya? Jadi kita tuh tinggal manggil-manggil aja. Contohnya combat encounter nanti ada contohnya ya. Combat encounter string enemy name. Nah, contohnya tinggal diisi aja, nanti dipanggil combat encounter string name. Nah, ini tuh tinggal diisi namanya, mau berapa health pointnya, mau berapa damage musuhnya. Integer enemy health point sama dengan enemy max health point. Nah, ketika cleanse health point lebih besar dari 0 dan enemy health point lebih besar dari 0, maka lanjut battle-nya. Sini sistem clear screen, code combat HUD, health bar, cleanse health point, cleanse max health point, health bar enemy name, enemy health point, enemy max health point, code handle. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang saya bikin, yaitu yang pertama ada serang, ada bertahan, dan juga ada heal atau sembuh, nambah 10 health point. Kita ngedeklarasiin choice, terus nambahin scene juga choice. Nah, system clear screen. If choice 1, di sini ada integer min damage sama dengan cleanse attack, integer max damage-nya cleanse attack ditambah 4. Terus juga di sini random damage-nya itu min damage ditambah random. Terus di sini juga max damage dikurangi minimal damage-nya ditambah 1. Jadi di sini nambahin 1 gitu randomnya tuh. Nah, terus juga di sini ada enemy health point sama dengan enemy health point dikurangi random damage. Nah, code cleanse menyerang. Oke. Nah, di sini nanti kalau cleanse nyerang di sini ada code-nya ya. Else if choice 2, code cleanse bertahan. Jadi di sini cleanse itu hanya menahan ya, gak nyerang, gak nyembuh gitu. Else if 3, choice 3, cleanse health point sama dengan cleanse health point ditambah 10. Jika cleanse health point lebih besar dari cleanse max health point, cleanse health point sama dengan cleanse max health point. Nah, fungsi itu buat nambahin nilai ke cleanse health pointnya, jadi ditambah 10. Nah, nanti lanjut ke sistem clear screen, ada code enemy name. Nah, menyerang. Di sini tuh ada aba-aba ketika musuh menyerang ya. Nah, sorry kurang spasi. Oke. Nah, di sini kita ngedeklarasiin integer enemy min sama dengan enemy attack. Integer enemy max sama dengan enemy attack ditambah 3. Integer random enemy damage sama dengan enemy min ditambah random kayak tadi ya, ditambah 1. Nah, jika choice 2, random enemy damage dibagi sama dengan 2. Nah, ini juga cleanse health point sama dengan dikurangi random enemy damage. Lalu cleanse menerima random enemy damage. Nah,
Jadi random enemy damage itu nanti bakal muncul di sini ketika Clancy menerima damage-nya. Nah, jika Clancy darahnya kurang atau sama dengan 0, maka sistem clear screen. Nah, di sini ada screen game overnya. Sistem clear screen kita pakai agar pokoknya kalau ada sistem clear screen tuh dipakai agar tulisan kita gak numpuk. Jadi ketika sistem clear screen itu mulai atau ada di Sinta kita, bisa nampilin kayak halaman baru atau layar baru lah. Set color 4. Nah, di sini tuh fungsi yang tadi saya pakai yang set color sama dengan 4. Itu buat nampilin warna merah. Set color 15 nampilin warna putih. Nah, berhasil dikalahkan oleh enemy name. Nanti enemy name-nya tergantung nama yang saya buatnya. Nah, else enemy count name dikalahkan. Wait, kurang. Nice. Nah, jika jika lain dari Clancy hard point 0, maka enemy name dikalahkan. Nah, lanjut. Oke. Kita lanjut ke integer main-nya. Nah, di sini ada serene time. Jadi serene time itu buat yang tadi ngaktifin angka random. Jadi kalau gak pakai itu, setiap program yang saya setiap kali program yang saya nyalain di run ini pasti nilainya akan sama. Nah, kalau pakai serene time itu nilainya jadi berbeda-beda. Ya, random kayak tadi lah. Nah, karena saya membuat text based game, maka ya tentunya bakal banyak outputnya atau si outnya. Jadi si outnya akan dibahas sedikit-sedikit ya. Sistem clear screen. Nah, di sini saya membuat menu-menu sederhana. Nah, sistem clear screen. Nah, di sini pakai fungsi menu ya. Buat nanti go to, nanti saya kasih tahu di bawahnya. Soalnya ketika nanti kita mati dalam itunya atau membuat kesalahan dalam pilihan, nanti kita akan dipindahkan ke main menu ini. Nah, yang pertama ada titik play. Jadi kalau dipencet go to gameplay, pakai fungsi go to buat loncat ke Sinta gameplay ya. Yang kedua ada kredit sederhana. Tadi tinggal panggil fungsinya yaitu show credit. Terus yang ketiga ada exit. Di sini ada keluar dari game, default kode error. Nah, terus nggak usah ada sistem pause. Nah, kode error, sistem pause, sistem clear screen. Oke, kita langsung ke gameplay ya. Oke, tenang, ini si out semua ya. Nah, ini saya akan highlight beberapa aja ya. Nah, delay ini buat apa? Jadi buat nampilin kayak efektif yang tadi saya udah buat fungsinya di atas. Nanti kita akan coba di programnya. Oke. Di sini juga ada pilihannya. Pilihannya saya pakai case. Contohnya di sini switch pertama case sistem clear screen Clancy. Terus yang kedua pulang kembali ke kota Bitma, itu pilihan yang salah, kode error. Go to menu. Mengurung niatnya kembali untuk mulai kembali siklus kehidupannya. Nah, di sini game overnya. Oke. Lanjut, sistem pause, welcome to trench, delay. Nah, di sini yang tadi udah saya kasih tahu ya, kalau mau ada combat encounter tinggal manggil. Di sini udah dipanggil combat encounter. Di sini tinggal kasih nama aja. Nama musuhnya mau apa, health-nya mau berapa, damage-nya mau berapa. Nah, di sini kalau kita pilih lari, health point run cost-nya sama dengan 10. Jadi nilai Clancy health point ini diperbarui menjadi di update lah, jadi dikurang 10. Nah, ini run cost-nya dikurangi oleh Clancy health point. Sistem pause, break, default, error. Oke. Ya, ini emang kebanyakan code-nya ya. Tuh. Ya, lumayan lah, saya buatnya lumayan lama. Nah, di sini juga ada combat encounter-nya di mascout. Darahnya beberapa, attack-nya beberapa. Oke, kita lanjut scroll lagi. Ini masih, nanti kita akan ulik-ulik ceritanya juga ya ketika kita lagi run programnya. Oke, di sini sama aja kayak tadi ya. Nah, saya buat gamenya simple-simple aja, soalnya dalam membuat game ini juga saya
banyak mengambil inspirasi di Google. Mau mau dari cerita, mau dari apa namanya? eh Cara-cara membuatnya kayak tadi belajarnya saya belajar dari situs-situs seperti situs Pak Agus Suratna. Oke. Nah, ini udah sih sama. Oh, ada yang mau saya tunjukin, bentar, mana ya? Nah, di sini yang tadi saya udah kasih tahu ya. Cleanse itu max health point-nya bakal di 50 ya di chapter 1 sampai 3. Nah, di sini akan ditambahin ya. Cleanse max health point sama dengan 100, cleanse health point sama dengan cleanse max health point. Cleanse health point sama dengan cleanse max health point. Nah, ini ditambahin jadi cleanse max health point ditambahin jadi 100 ya. Ya, sepertinya nah, ini udah delay sistem pause 100. Oke. Kita lanjut ke programnya, guys. Kita lanjut ke programnya. Alt enter. The wall some with control. The bishop are watching. Will obey or will run. Nah, nanti kita bakal ulik-ulik juga ya apa itu bishop dan juga apa itu seat range. Nah, di sini main-main yang udah saya tadi jelaskan. Coba kita kredit deh. Korea alamat Gustavian, Korea Mas Gustavian simple aja. Play. Terjebak di siklus yang tidak ada akhirnya. Aku adalah penduduk di kota tua, the sacred municipality of Dima. Jadi di sini para penduduk kota itu tidak tahu Dima itu umur berapa umurnya gitu, udah berapa lama dia di sini. Sebuah kota yang berlokasi di dataran hijau Trench. Jadi Trench itu kayak sebuah kontinen lah. Ya dataran hijau gitu. Semua penduduk dilarang ke sana. Mereka bilang dunia luar itu tidak ada isinya. Aku adalah seorang buronan. Rencanaku menjadi lebih baik dengan setiap upaya. Aku adalah pengecualian dari semua aturan Dima. Namaku Clancy. Nah, jadi di game ini itu kita akan bermain sebagai Clancy. Clancy itu sebagai penduduk asli kota Dima yang ingin keluar dari Dima itu sendiri. Jadi kita akan tahu ya alasannya. Nah, di sini, nah ini tuh text efektifnya itu bisa karena pakai yang fungsi yang tadi, fungsi delay ya. Nah, terbangun di kota teokrasi. Teokrasi itu kota yang apa ya? Dipimpin oleh pemimpin agama gitu. Terakhir dibaca tuh sama saya. Dan represif, para jarang terlihat. Nah, jadi kota ini tuh apa ya? Dia mempunyai lingkaran semen besar gitulah di kelilingnya. Terisi oleh 9 distrik yang masing-masingnya diisi oleh 9 bishop kejam dan opresif. Ada Andrei, Lisden, Kions, Nico, Ristro, Sakarver, Niels, Vetomo, Listo. Nah, 9 pemimpin ini saya ambil dari cerita aslinya ya. Jadi gak ada yang saya gak ada yang saya ubah. Nah, mereka itu ngajarin agama Philism, di mana menghabiskan nyawa diri sendiri akan merupakan satu cara-caranya menuju kedamaian atau paradise. Korban ritual Philism ini disebut sebagai The Glorious Gun. Korban tersebut dijadikan sumber energi untuk kota Dima. Para bishop bisa melakukan seizing, sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan The Glorious Gun. Nah, di sini Clancy juga udah bertahun-tahun merencanakan keluar dari kota ini. Clancy berhasil membuat Nico, dibaca dulu ya, bishop yang salah satu kota Dima untuk membuat keluar dari kota Dima. Ia berkata kepada Nico bahwa ia ingin menjadi satu dari The Glorious Gun. Oke. Hup. Nico membawa Clancy. Nah, di sini udah ada pilihannya. Coba kita pilih yang mana ya? Pergi dan menjauh atau dua. Kita coba nomor 2 dulu deh. Nomor 2 dulu deh buat nampilin efek game overnya. Nah, di sini ada pakai clear screen ya. Nah, clear screen itu kayak gini fungsinya. Buat kayak nampilin halaman baru. Kan sih mengurung niatnya dan ia pun kembali ke kota Dima untuk memulai kembali siklus kehidupannya. Lanjut ke main menu sederhana ya. Lagi. Jebak siklus yang akhirnya aku penduduk di kota tua. Nah, ini udah kayak biasa yang tadi. Oke. Ada pengecualian dari semua aturan Dima, guys. Terus satu kali distraction. Oke, kita coba pergi dan menjauh dari kota Dima. Kayaknya sih berpikir
Clancy pergi dengan rasa gelisah. Ia memasuki hutan dan memulai perjalanannya. Ia sempat berpikir bahwa Dima lebih baik daripada berkeliaran di dataran hijau Trench. Oke. Chapter 2, Welcome to Trench. Nah, di sini kita bisa pilih bertarung atau lari. Nah, untuk untuk pilihan ini kita coba lari dulu ya. Kamu mencoba untuk berlari. Oke. Press and to continue. Boleh dibaca dulu yang tadi ya. Clancy melihat ke atas, kejauhan Nico mengajarkan kuda. Nah, Nico menggunakan teknik smearing. Jadi teknik smearing itu ketika leher seseorang tuh apa ini ya? Diusap gitu menggunakan abu hitam. Nah, itu menciptakan keadaan tunduk, menghilangkan warna atau kegembiraan yang mungkin telah mereka peroleh. Melihat kejadian itu, kerumunan di lembah lalu melemparkan kelopak bunga kuning yang menyebabkan kuda Nico lepas kendali. Clancy lepas kendali lalu ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Jalur apa yang kamu ingin ambil? Kita pakai pilihan yang benar, yaitu lurus menuju akhir lembah. Oke, di sini ia ditangkap lagi. Chapter 3, The Great Escape. Perasaan yang sama hadir kembali. Lampu yang tidak bernyala mengelilingiku. Oke. Nah, di sini ada Dima Scout. Coba kita hadapi dan lawan deh. Kamu memilih untuk bertarung. Oke. Nah, yang tadi sudah saya katakan, kita tuh awal-awal chapter Clancy itu mulai dari chapter 1 hingga chapter 3 Clancy mulainya 50 darahnya. Di sini Clancy darahnya 40. Kenapa? Karena tadi kita memakai pilihan yang lari. Jadi run cost dikurangi di nilai health point Clancy itu dikurangi oleh 10 oleh nilai run costnya. Kita coba serang deh. Clancy menyerang 12 damage. Clancy menerima 7 damage. Oke. Kita bertahan. Clancy menerima 5 damage. Sembuh 10. Oke, sama ya. Oke deh, kita coba kalahin dulu aja. Dima Scout dikalahkan. Oke. Nah, ini juga kenapa sih aku pakainya ini warnanya beda-beda gitu. Mungkin orang-orang bikin pusing, cuman fungsi dari ini tuh kenapa bisa? Karena pakai set color tadi ya fungsinya. Nah, fungsinya buat menentukan siapa yang jahat dan siapa yang baik dan siapa yang netral. Di sini Clancy masih netral. Digambarkan dengan warna abu. Di Scout warna merah. Sedangkan orang jahat. Nah, di sini yellow mark. Jadi yellow mark itu sesuatu yang dipakai oleh kerumunan lembah yang tadi ya. Torchbearer, sebuah pemimpin di kelompok pemberontak The Banditos. Kuning itu menandakan orang baik ya. Nah, di sini Clancy diajak untuk ke camp The Banditos. Nah, di sana tuh ia merasa dilahirkan kembali. Terus ia dipasang yellow mark seperti yang lain. Tetapi Nico dan Kions, kedua bishop itu melacak Clancy ke campnya. Lalu smearing si Clancy-nya. Akhirnya dibawa lagi ke Dima. Capture Artist. Nah, Nico dan Kions berhasil membawa Clancy ke Dima. Karena Clancy sudah melakukan banyak upaya pelarian, ia menjadi terkenal oleh penduduk Dima. Nah, di sini para bishop tidak ingin ambil pusing dengan Clancy. Daripada membunuhnya, mending dijadiin tokoh propaganda. Nah, buat apa? Karena membuat penduduk Dima tuh tidak ingin keluar gitu, karena testimoni dari Clancy. Terus juga Clancy dipaksa untuk membuat lagu tentang kebahagiaan di Dima agar penduduk Dima tidak tergoda untuk keluar. Juga Clancy tuh disuruh perform di kapal selam. Nah, di sini dia tuh kaget karena ngeliat Torchbearer yang memakai pakaian samaran. Oke, tiba-tiba kapal malfungsi yang menyebabkan kapal selam itu bocor. Torchbearer dan Clancy berhasil keluar, tapi penduduk Dima berbanding terbalik, guys. Kita pakai pilihan yang benar deh. Nah, kita pakai pilihan yang benar. 4, diam dan ikuti jalan yang Torchbearer berikan. Nah, kita coba hadapi halusinasinya. Nah, di sini aku tambah Clancy menjadi 100 health point. Tuh. Nah, di sini juga health bar-nya kenapa bisa kayak gini? Yang tadi yang saya sudah jelaskan di fungsi health bar yang tadi. Di sini kotaknya ada 20. Nah, jika
kotak ini apa namanya hilang, bakal ditambah kayak simbol strip gitu. Nah, di sini kita lawan aja ya. Hop 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 hop. Wis. Oh ya, untuk yang tadi kayak harus beberapa enter, itu juga saya kurang tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Karena udah saya cari-cari solusinya juga, udah saya ulik-ulik, tetap malah error. Jadi saya tinggalkan aja seperti itu. Di sini Clancy menemukan sebuah makhluk kecil mempunyai tanduk seperti rusa. Tiba-tiba makhluk itu mematahkan kedua tanduknya. Makhluk itu lalu memberikan tanduknya kepada Clancy. Tiba-tiba Clancy bisa melakukan seizing yang khusus. Kekuatan itu awalnya hanya dipakai oleh para bishop saat mengendalikan The Glorious Gun. Di sini ia mengambil alih salah satu mayat. Lalu Clancy itu ingin menghancurkan salah satu dari 3 pilihan ini. Coba kita, ini gak ada pilihan yang salah ya. Coba kita ini deh, membakar tempatnya. Para bishop murka. Beberapa penduduk Dima sepertinya tahu bahwa itu adalah pesan yang dibawa oleh seseorang pemberontak. Oke, nah ketika sudah melakukan seizing, mereka membuat tanda obor yang besar untuk memanggil The Banditos. Lalu setelah itu mereka pergi ke kota Dima. Ke Trenchory. Di sini kita chapter 5 resisten. Di sini Clancy tahu ya bahwa kalau dia tuh dia tuh harus berhenti takut. Dia tuh harus mulai melawan rasa takutnya sendiri. Di sini juga mereka berencana untuk mengambil alih Dima dan membantu penduduknya. Clancy dan Torchbearers sudah datang ke Trench, salah satu dari The Banditos yang menunggunya mengawal Clancy ke suatu tempat. Nah, di sini tuh kita tuh dalam game ini juga saya mengambil inspirasi lah dari kehidupan saya sendiri juga. Contohnya di sini Clancy sempat kesusahan untuk berjalan, bahkan terlihat putus asa, tapi Torchbearer selalu ada untuk Clancy. Jadi di sini tuh mengabarkan teman-teman kita yang selalu membantu kita dalam keadaan kita sedang sulit gitu, sedang susah. Oke, kita lanjut. Di sini juga kita dikasih tahu kalau Torchbearer tuh sebenarnya yang Torchbearer yang kita yang membantu Clancy itu sebenarnya bukan Torchbearer yang asli. Ia adalah proyeksi Torchbearer yang aslinya gitu. Jadi Torchbearer yang asli membuat proyeksi diri sendiri. Itu tuh menjelaskan kalau yang tadi kenapa Torchbearer bisa ke kapal selam, karena ya proyeksi dirinya hanya bisa dilihat oleh si Clancy-nya gitu. Nah, di sini dia juga sedikit kecewa ya. Cuman akhirnya ia lega juga bisa bertemu dengan Torchbearer yang asli. Terus proyeksi dirinya juga bisa menangkap memori yang udah dialaminya. Jadi Torchbearer yang asli juga tahu apa yang sudah dialami gitu. Resistance. Nah, di sini mereka udah mulai mengumpulkan rencana untuk mengambil alih kota Dima. Mereka diawasi Vulture dari atas. Burung itu dikendalikan oleh para bishop. Okay. Di sini Clancy udah mulai melawan ya. Seluruh pasukan sudah tiba di depan gerbang kota Dima. Para bishop melakukan seizing kepada The Glorious Gun. Alhasil gerbang dihalangi oleh para mayat hidup. Torchbearer bilang kepada Clancy bahwa ia akan melawan para Glorious Gun dengan yang lain selagi Clancy pergi ke pusat kota untuk menghadapi para bishop. Oke. Jadi para pasukan Banditos itu melawan pasukan The Glorious Gun seperti zombie-zombie gitu. Nah, di sini akhirnya Clancy bertemu juga dengan Nico dan kita of course lawan. Kita lawan aja ya. Boom. Boom. Kita healing 12 damage, 9 damage. Oke. Kita healing. Oke. Boom. Selesai. Nah, ini udah hampir ke endingnya ya. Sorry. Nah, perang sudah berakhir. Hasil Banditos menang. Tapi berapa besar harga yang harus dibayar? Korban hanya berjatuhan di medan perang. Itu menggambarkan kayak kengerian medan perang gitu. Kita menang, but at what cost gitu. Torchbearer dan beberapa Banditos yang masih selamat pergi menjemput Clancy. Saat mereka sudah sampai ke pusat kota, mereka langsung masuk ke tempat ritual.
Di sini Clancy udah dipanggil oleh Torchbearer tapi ia hanya menatapi Nico yang sudah tidak bernyawa. Oke. Clancy mengambil kain merah Nico lalu ia kenakan kain merah itu ke tubuhnya. Clancy menawarkan kain merah itu ke Torchbearer tapi ia menolaknya. Bahkan ia hanya diam. Torchbearer tidak bisa berkata-kata. Ia tidak percaya bahwa Clancy berubah menjadi salah satu dari mereka. Nah, notice di sini kalau Clancy itu warnanya berubah ya menjadi merah. Nah, di sini tuh Clancy itu apa ya? eh Menjadi salah satu dari The Bishop lah. Di sini saya akan kasih tahu kenapa bisa itu nanti di endingnya. Torchbearer dan beberapa bandisto selalu meninggalkan Clancy di pusat kota. Saat di luar ia melihat balik pusat kota itu. Torchbearer lalu berbicara kepada banditos yang masih selamat. Itu bukan Clancy yang di pusat kota. Ia ada di suatu tempat di luar sana dan kita akan mencoba lagi selalu. Boom. Di sini saya mengutip beberapa lirik dari lagu 21 Pilots. I'm starting it all over once again. Did I learn a thing? Intention are everything. Intention will set you free. Okay, thank you for playing. Boom. Nah, uh, tadi di sini kita udah lihat ya program, sintaks dan fungsi-fungsi yang sudah saya buat. Kita juga udah lihat gameplaynya sih seperti gimana ya, simpel-simpel aja ya. Saya juga belum terlalu mahir ya menggunakan C++ juga sejujurnya. Di sini terakhir saya ingin menjelaskan singkat tentang ceritanya. Jadi apa namanya? Kita ibaratkan judulnya Trench ya. Kita ibaratkan Trench itu sebenarnya tuh sebuah otak kita gitu. Nah, cerita emang kayak gini ya. Jadi Trench itu kayak otak kita yang liar gitu. Makanya digambarkan dalam dataran hijau yang kita tuh gak tahu isinya apa. Nah, terus kota Dima itu digambarkan seperti satu titik buruk yang ada di yang ada di otak kita. Nah, Clancy itu kita berusaha untuk keluar dari satu titik buruk itu. Ya, jadi keluar dari depresi gitu. Pokoknya keluar dari yang sesuatu buruk itulah. Nah, para bishop itu mengabarkan apa ya? Sifat-sifat yang menahan kita dalam keluar dari titik dari titik keburukan itu. Kayak apa ya? Ya, apa ya? Yang rasa ingin kembali lah. Nah, ketika Clancy kabur dari kota itu, Clancy juga bilang mana ya? Wait. Sorry. Mana ya? Up. Nah, mana ya? Nah, di sini Clancy bilang mana ya? Nah, di sini Clancy bilang kalau ia sempat berpikir bahwa Dima lebih baik daripada berkeliaran di dataran jauh Trench. Maksudnya apa? Terkadang kita tuh apa ya? Susah dalam keluar dalam titik buruk kita, makanya dia tuh di sini apa ya? Berpikir bahwa titik buruk itu lebih baik karena emang kita tuh susah dalam apa namanya? Keluar dari sifat buruk kita, makanya di sini ia bilang bahwa berpikir bahwa Dima lebih baik daripada berkeliaran di dataran jauh Trench. Oke. Di sini juga apa namanya? Nah, terus para kawanan The Banditos itu adalah seseorang yang udah keluar dari Dima itu sendiri. Nah, jadi maksudnya tuh sebagai apa ya? Adalah survivor lah. Adalah seseorang yang udah keluar dari sifat buruknya gitu. Ya ibaratin teman kita gitu, yang selalu membantu kita. Dan juga Torchbearer gitu, sebagai teman-teman terdekat kita yang membantu kita dalam titik buruk kita. Nah, jadi Torchbearer itu selalu membantu Clancy ya, ibaratkannya teman kita lah. Nah, terus di sini juga saya mention beberapa kayak siklus kehidupan. Nah, maksudnya apa siklus kehidupan itu? Jadi contohnya yang mana ya? Mana ya? Sorry. Oh ini.
Contohnya di kutipan lirik lagu inilah, I'm starting it all over once again, did I learn thing. Jadi ketika kita di titik buruk itu, kita tuh pasti dalam siklus kehidupan kan. Nah, pasti dalam siklus kehidupan itu kita tuh mencoba untuk keluar, tapi pastinya susah lah. Jadi kita melakukan siklus itu kembali, mencoba untuk keluar dari titik buruk itu. Nah, did I learn a thing? Maksudnya dari did I learn a thing itu, apakah dalam siklus kehidupan kita itu yang mencoba untuk keluar dari titik buruk itu, apakah kita udah apakah kita udah belajar gitu dari sifat buruk kita agar step by step menjauh dari sifat buruk itu. Nah, eh, jadi oh ya, terus juga di sini kenapa Clancy bisa menjadi apa ya, mengambil kain merah lalu ia mengenakan kain merah itu menjadi salah satu bishop. Nah, dibaratin gini deh. Jadi sebuah titik buruk dari pikiran kita itu pasti tentunya tidak akan bisa hilang sepenuhnya. Jadi makanya di sini Clancy menjadi salah satu the bishop lah. Ia menjadi salah satu the bishop, tapi kita tidak tahu kan kalau apa yang Clancy lakukan ketika ia menjadi the bishop gitu. Nah, terus Torchbearer bilang kalau itu tuh bukan Clancy yang di pusat kota, ia ada di suatu tempat di luar sana, dan kita akan mencoba lagi selalu. Itu mengibaratkan kalau apa ya, teman kita yang sudah kita sakiti ya, misalnya udah kita kecewain, tapi teman kita tuh selalu mencoba lagi, maksudnya selalu menemani kita gitu, walaupun kita tuh selalu mengecewakan teman kita gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam video ini, dalam program yang saya buat, udah jelas ya, mungkin saya masih pemula dalam bahasa pemrograman C++ ini. Saya masih belajar, baik itu menggunakan situs-situs yang sudah ada atau menggunakan AI juga. Tentunya saya akan pasti berusaha agar bisa mahir dalam C++ ini. Nah, pastinya ketika mungkin ada orang yang lebih mahir daripada saya mungkin menonton video ini, kenapa tidak memakai fungsi ini, kenapa tidak memakai fungsi ini, ya maklumin aja karena saya masih pemula gitu. Nah, di sini juga saya dapat bantuan dari beberapa teman saya yang udah membantu saya membantu membuat game ini agar bisa tercapai gitu. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata mungkin dalam video ini, salah penyampaian, salah memberitahu mungkin, terus memberitahunya juga kurang tepat, tolong dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.